Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsala rasulahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah wa sirajan munira. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man dzal ladzi yuqridullaha qardan hasanah fayudha'if lahu. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu perkara yang sangat penting bagi manusia dan terkhusus kita sebagai seorang muslim adalah perkara hutang piutang. Kenapa perkara yang sangat penting? Dalam Al-Quran, ayat yang terpanjang itu terkait dengan hutang piutang. Yang kedua, bahwa perkara hutang piutang ini bisa menyebabkan amal-amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala oleh karena terkait yang namanya utang. Yang ketiga, timbulnya berbagai macam perselisihan dalam masyarakat, baik secara individu, dalam keluarga, antar perusahaan, bahkan antar negara, itu terkait dengan utang piutang. Masyarakat muslim rahimakumullah, bagaimana hukum syariah tentang masalah utang piutang? Islam merupakan agama yang lengkap. Wa nazzalna 'alaika kitaba tibayyana likulli syai'in, menjelaskan seluruh urusan-urusan kehidupan manusia, termasuk menyangkut masalah muamalah utang piutang ini. Adalah sesuatu yang disyariahkan, dibolehkan pada hal-hal yang terkait dengan aturan-aturan utang piutang itu sendiri. Dalam ayat yang kita bacakan tadi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Man dzal ladzi yuqridullaha qardan hasanah fayudha'if lahu." Siapa yang memberikan pinjaman yang baik karena Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas terhadap pinjaman itu. Sehingga Islam merupakan agama yang membuka peluang bagaimana utang ini
bisa menjadi sarana kebaikan dalam kehidupan manusia. Yang mana utang sendiri merupakan bentuk pemberian kepada orang lain atau kepada saudara kita sebagai rasa kasih sayang kepada mereka untuk membantu terhadap kekurangan dan kebutuhan yang mendesak bagi orang lain atau saudara kita. Yang tentunya namanya utang, definisinya harus dikembalikan sejumlah apa yang dipinjamkan kepada orang yang berikan utang. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Di sisi lain bahagia utang juga bisa memberikan dampak yang buruk terhadap kehidupan manusia, baik secara individu maupun secara kolektif berbahagia. Apalagi kalau utang ini terkait dengan ketidakmampuan kita membayar utang atau disebut dengan dilitan utang. Sebenarnya Rasulullah SAW mengajarkan kita doa, Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain, berlindung dari ketidakberdayaan membayar utang berbahagia. Sebenarnya berbahagia kalau kita sudah terlilit namanya utang. Sebenarnya kata Rasulullah SAW, orang yang terlilit utang itu akan menjadi kerisauan, kesedihan pada malam hari karena tidak mampunya untuk bayar utang, dan pada siang hari menjadi orang yang hina berbahagia. So, kenapa? Kata Rasulullah bahwa orang yang berutang memberikan kehalalan bagi dirinya untuk dicabut kehormatannya orang yang berikan utang berbahagia, sehingga mereka bisa bicara sembarangan kepada kita, bisa melakukan kezaliman terhadap kita berbahagia terhadap orang berikan utang kepada kita. Bahkan berbahagia yang celakanya lagi, orang yang berutang mudah sekali melakukan kebohongan. Dan ini sangat ditegaskan oleh Rasulullah SAW, alaikum bil kadzib fa innal kadziba yahdi ilal fujur fa innal fujura yahdi ilan nar. Nah, kalian menjauhi namanya kebohongan berbahagia, karena kebohongan itu akan membuka peluang-peluang keburukan dalam kehidupan manusia, dan kerusakan berbahagia akan membuka namanya pintu nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Auzubillah summa auzubillah. Bahkan berbahagia Rasulullah SAW mengingatkan bahwa orang yang terlilit utang dan terkait dengan ibadahnya pada Subhanahu wa taala, dia tidak akan diterimakan amal ibadahnya pada hari akhirat nanti berbahagia, baik di alam kubur maupun nanti pada hari kemudian, kalau masih terkait dengan utang piutang berbahagia. Rasulullah menegaskan, nafsul mu'mini mu'allaqatu bidain, bahwa amalan seseorang muslim jiwanya terkait dengan utang berbahagia. Dia tidak akan diterimakan amal-amalannya sampai dia lunasi utangnya berbahagia. Sehingga juga hadisnya menegaskan berbahagia. Saat tanya oleh sahabat, ya Rasul, bagaimana nanti membayar utang kita nanti di akhirat? Maka Rasul mengatakan, amalan-amalan kita nanti digunakan untuk membayar utang-utang kita. Karena nanti pada hari kemudian tiada namanya dinar, tiada namanya dirham, tiada namanya harta yang berbahagia atau orang yang membayarkan utang kita. Maka amalan-amalan itulah yang akan digunakan untuk membayar utang-utang kita selama amalan kita masih ada. Dan kalau sudah tidak ada yang berbahagia, maka dosa terhadap orang berikan utang itu kita akan diberikan yang bahagia. Nauzubillah. Masyaallah muslim rahimakumullah. Oleh itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam berutang. Meskipun dalam Islam dibolehkan namanya berutang, tapi ada hal yang harus diperhatikan agar utang ini tidak menjadi bencana atau musibah dalam diri kita, baik secara individu maupun secara kolektif berbahagia. Yang pertama berbahagia dalam berutang, kita boleh berutang karena terpaksa, bukan karena konsumtif berbahagia, bukan karena ingin gaya hidup berbahagia sehingga semuanya mau diutang berbahagia. Ini sangat berbahaya pada diri kita, baik dalam diri kita, keluarga kita berbahagia, masyarakat. Kalau sudah budaya utang, itu bisa menjadi bencana
sosial, dan bisa menjadi bencana ekonomi dalam kehidupan kita kalau kita senantiasa mengandalkan semua transaksi kita dengan utang piutang. Yang kedua, berbahagia dalam berutang harus ada niat sungguh-sungguh untuk membayarnya berbahagia. Karena dalam kehidupan kita berbahagia banyak orang berniat berutang atau berutang niatnya memang tidak membayar. Dia malu untuk meminta kepada orang lain, dia malu untuk meminta-minta pada orang lain, tapi dia menjadikan utang piutang untuk bisa mengambil harta orang lain dengan dia untuk tidak membayarnya berbahagia. Dan inilah dikatakan oleh Rasulullah SAW, beliau menegaskan, barang siapa yang berutang berbahagia niatnya tidak membayar, maka nanti di akhirat akan dibangkitkan Subhanahu wa taala kedudukannya seperti pencuri berbahagia. Karena memang niatnya mengambil harta orang lain dengan cara meminjam, tapi dia sudah niat tidak mau membayar utang berbahagia. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, bahwa hendaklah kita bersungguh-sungguh untuk membayar utang itu. Sebab kata Rasulullah SAW, barang siapa yang punya utang dan bersungguh-sungguh untuk membayarnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membantu untuk melunasinya berbahagia, insyaallah. Dan barang siapa yang berniat memang tidak membayarnya, maka akan diberikan kebinasaan terhadap hartanya berbahagia, karena memang niatnya tidak membayar utangnya berbahagia. Yang ketiga, berbahagia dalam utang tidak boleh mengambil tambahan atau manfaat dari utang kita. Rasulullah menegaskan, kullu qardin jarra fi naf'an fa huwa riba. Setiap utang piutang yang ada tambahan, yang ada manfaat dari utang itu, maka itulah riba berbahagia. Maka dalam Islam utang piutang itu bukan bisnis berbahagia, bukan transaksi bisnis. Dia transaksi yang sifatnya tabarruk, yang kita hanya mengharapkan ridho, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita meminjamkan seseorang, maka tidak boleh mengambil tambahan daripada pokok pinjaman kita. Kembalinya harus sama aja bahagia. Mengambil tambahan atau manfaat daripada pokok pinjaman itu termasuk riba jar bahagia. Dan riba kita sudah tahu merupakan dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat sini kumullah. Menjadi bahagia juga disunahkan bagi orang yang berutang untuk mempercepat daripada bayar utang itu. Jangan suka menunda-nunda bayar utang jar bahagia. Sebenarnya kata Rasulullah ada 3 perkara yang disunahkan disegerakan. Lebih cepat lebih bagus jar bahagia. Yaitu orang yang meninggal dunia disegerakan urus jenazahnya supaya pahala cepat diterima jar bahagia. Yang kedua, orang yang menikah jar bahagia disegerakan urusan pernikahannya, jangan terlalu berlebihan jar bahagia. Yang ketiga lah orang yang bayar utang disegerakan jar bahagia. Sebab kata Rasulullah, khairukum asrakum qadaah. Sebaik-baiknya adalah orang yang membayar utang lebih cepat, lebih baik jar bahagia. Kita harus upayakan. Bahkan Rasul mengingatkan, siapa yang suka menunda-nunda bayar utang padahal mampu membayar jar bahagia, itu termasuk kezaliman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Matlul ghani az-zulmun. Az-zulmu zulumatu yaumil qiyamah. Bahwa orang yang mampu membayar utangnya berbahagia dan suka menunda bayar utangnya, itulah kezaliman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang buat zalim adalah kegelapan nanti di haram akhirat yang berbahagia, termasuk dalam kuburnya karena suka menunda-nunda bayar utang yang berbahagia. Oleh itu disunahkan yang berbahagia mensegerakan bayar utang. Karena jar bahagia dan kita segera bayar utang akan menghilangkan beban kita dan menggembirakan kepada orang yang berikan utang kepada kita. Jar bahagia sekali lagi, sebagai seorang muslim menyadari bahwa Islam merupakan agama yang sangat mengatur seluruh urusan-urusan kehidupan kita. Termasuk utang piutang bahagia yang sekarang ini begitu banyak terjadi permasalahan-permasalahan sosial, bahkan ekonomi tengah masyarakat kita jar bahagia. Termasuk negara kita jar bahagia yang banyak terkait dengan utang piutang. Wajar bahagia perlu kita bijaksana namanya utang ini. Tidak boleh menjadikan kebiasaan, apalagi menjadikan sebagai gaya hidup jar bahagia terhadap utang piutang itu. Karena akan bisa merusak kehormatan kita, bisa menghinakan kita di pandangan manusia, apalagi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menyebabkan nanti kita
di akhirat menjadi orang yang merugi, bahkan bisa menjadi orang yang bangkrut dan bahagia karena tidak memperhatikan namanya utang piutang. Barakallahu azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi hakim wa taqabbal minni minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil imani wal islam asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh arsala rasuluhu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah wa sirajan munira. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum bi nafsi wa taqwallah wa ta'ati la'allakum turhamun. Inna Allah malaikatahu salluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Masyarakat muslimin rahimakumullah, bahwa utang piutang merupakan perkara yang sangat penting kita harus pahami dalam kehidupan kita. Mari kita memahami hakikat namanya utang. Bukan kita dilarang berutang dalam Islam, tapi bagaimana kita harus pandai-pandai mengatur kehidupan kita agar tidak terlilit terjebak yang namanya utang piutang yang bisa merusak hubungan kita sesama manusia dan juga bisa menyebabkan kita menjadi orang merugi nanti pada hari kemudian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wajar bahagia menjadikan utang hanya sekedar untuk menutupi kebutuhan yang terdesak, dan bagi memberikan utang yang bahagia, mari kita memberikan kemudahan kepada saudara kita. Tujuannya membantu saudara kita agar insyaallah kita bisa mendapatkan keharmonisan, mendapatkan keberkahan dan mengharapkan keridhaan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa aral batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyata fi dini wa dunya wa ahli wa mali. Allahumma asri' aurati wa amir rawati. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana afriq 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa dakhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Jabbar ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.